Halo semuanya, apa kabar? Saya Bayu Aditama. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan indikator apa sih yang penting untuk menunjang show effectiveness dari program kita. Jadi, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan supaya show kita tuh lebih mengena untuk audiens seperti creativity and imagination, showmanship, staging, emotion levels, expressive qualities, roles and artistic interpretation, intensity and involvement, karakter konsistensi, communication and climax, dan tentu saja kombinasi dari semua indikator di atas. Langsung aja ke video yang pertama. Jadi ini bentuknya adalah saya memberikan video reaction dan juga review, di mana setiap video itu adalah sampel dari key points yang ingin saya bahas. Seperti yang pertama ini adalah tentang staging, dan setiap videonya saya berikan judul supaya lebih mudah dipahami ya. Which is yang pertama ini adalah tentang Diagonal Madness. Ya, di sini banyak sekali bentuk diagonal. Sebelah kanan ada tuba dengan alat di sebelah kiri. Ini membuat tantangan bagi mereka lebih sulit. Dan kerapian bentuk diagonal itu kan juga tergantung dari pemahaman perspektif dan orientasi para pemainnya. Butuh latihan, butuh basic. Color guard dan battery juga berdiagonal ria. Jadi saya rasa part ini patut kita apresiasi. Nah, selanjutnya adalah tentang emotion levels. Ya, di bagian sini emosinya cukup intens ya, dengan musik bergaya fanfare. Color guard juga pack di tengah. Wah, mereka loosen up dengan buang benderanya ke bawah. Saya rasa ini sangat penting ya bagi kita untuk menggarap emotion levels gitu ya, sehingga bisa menyampaikan sesuatu kepada audiens yang bisa membawa fluktuasi ups and downs baik secara audio maupun secara visual. Nah, kita kan tahu ya bahwa manusia itu memiliki beragam jenis emosi. Alangkah baiknya apabila kita bisa membawa beragam emosi itu untuk memperkaya show kita. Selanjutnya adalah tentang expressive quality. Ya, prajurit mengelilingi, melindungi sang ratu. Oh, mereka ke bawah dan ratunya naik ke atas supaya pop up. Wow, ketika ada suara gong tadi, kalau kita melakukan mentang ya, itu kalau mentang itu di tari tradisional tuh pakai selendang gitu ya, diselepet ke samping gitu. Nah, tapi karena di sini flagnya tuh ada sedikit warna kuning di ujungnya, itu jadi kayak semacam ada percikan kehangatan, ada sense of warm gitu ya. Tapi juga in other way menyampaikan keeleganan, kelembutan, tapi juga kebijaksanaan dari Ratu Tribuna Tunggadewi. Lalu at the end sang ratu chin up ke atas, para prajurit di bawah, jadi ada perbedaan kasta. Ini menurut saya suatu expressive quality yang bagus sekali, indah sekali ya. Expressive quality itu membuat penyampaian kita jadi lebih baik. Apa sih expressive qualities? Expressive qualities adalah perasaan, suasana hati, dan gagasan yang disampaikan kepada penonton oleh seorang seniman, dalam hal ini pemain di lapangan ya, melalui karya seni. Nah, kualitas estetik ini sangat disukai oleh emosionalisme khususnya yang dimiliki oleh para penonton. Selanjutnya adalah tentang roles and artistic interpretation. Ya, di sini Patih Gajah Mada memainkan perannya dengan sangat baik ya, dengan koreo yang terintegrasi dengan gerakan color guard. Tapi yang menurut saya paling menarik di scene ini adalah desain dari tamengnya. Kalau kita lihat, desain tameng ini sebetulnya merujuk pada simbol kerajaan Majapahit yang disebut Surya Majapahit, yang mengakar pada konsep agama Hindu bernama Dewata Nawasanga. Jadi ini adalah cerita tentang simbol 9 dewa utama yang bentuk lingkaran di tengah dan dikelilingi oleh 8 dewa pendamping yang mewakili 8 penjuru mata angin. Apa yang penting di sini? Research-nya, guys. Jadi sebelum kita bikin program itu emang harus research dulu, baca literaturnya, pelajarin sejarahnya juga, lalu kita bikin color palette-nya berdasarkan geographical condition dan juga era saat kejadian cerita itu seperti apa, lalu bikin mood board dari visual reference yang kita dapatkan. Terakhir baru kita masukkan creative ideas kita untuk membentuk storyboard, storyline agar show kita lebih dalam dan juga lebih reasonable. Selanjutnya adalah tentang intensity dan involvement. Ya, Gajah Mada ada di tengah. Wow, melofonnya. Tadi kita di sini melofonnya kayak menggambarkan kesabaran, kekuatan dari sang patih, dan Beras juga bikin kurva yang seolah dipengaruhi oleh pergerakan Gajah Mada. Dan sini Beras juga visual seperti melambangkan ketangguhan dari sang patih. Keren banget, ada intensity di situ, tapi juga ada involvement, integration antara sang role player, si Patih Gajah Mada, dengan para pemain, para prajurit di sekitarnya. Jadi intensitas itu akan membuat story kita lebih enhanced dan juga lebih enrich, sedangkan involvement membuat penyampaian dan engagement-nya akan lebih baik.
Nah, selanjutnya adalah karakter konsistensi. Di sini Color Guard melakukan koreografi yang sama seperti di awal ending lagu 1. Saya rasa ini menjadi karakter konsistensi yang sangat penting dalam sebuah show karena pastinya setiap program itu memiliki karakternya sendiri. Karakter konsistensi itu membuat story kita lebih kuat dan juga membuat environment-nya lebih jelas untuk audiens. Ada yang menarik di sini, di belakang ada Ratu Tribona Tunggadewi, di depan ada patihnya, juga ada simbol kerajaan Majapahit dan para prajurit di bawah. Ini adalah big picture yang komplit banget di ending show-nya WPS. Keren banget. Nah, apa yang well achieved dari show ini tentunya adalah postur pemeran utama yang representatif dan juga music and visual yang supporting main actors. Tapi tentunya masih ada room for improvement. Alangkah lebih kerennya lagi kalau misalnya main actors-nya bisa diberikan choreographic movement atau interpretative dance dan expressive quality yang lebih banyak, lebih bagus. Jadi nggak cuma jalan-jalan blocking-blocking aja, tapi semua ada koreografinya. Pasti bakal lebih keren lagi. Selanjutnya adalah tentang creativity and imagination. Ya, kalau kita dengar bagian ini sambil memejamkan mata, itu rasanya kayak kita lagi di sebuah komplek persawahan yang hijau, pagi hari, indah, siap memulai hari. Wow, 4 bar tadi tuh jadi jembatan yang seru banget dan menarik banget untuk menjadi bridging menuju ke momen di mana para petani mulai hiruk pikuk dengan aktivitas pagi harinya. Nah, kreativitas itu membuat kita memiliki diferensiasi dan juga meningkatkan uniqueness dari show kita. Sedangkan show yang imajinatif akan membuat audiens lebih dihibur dan juga memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap show-nya. Selanjutnya adalah showmanship. Berasa ada ripple yang menarik. Wow, horns up-nya timingnya perfecto. Dan di belakang tadi ada low brass juga melakukan demi plie yang well executed, memunculkan grooviness. Jadi berbagai aspek seperti audio visual relationship, timing, staging, placement, detail, layer, texture, color coordination, bahkan makeup dan juga hairdo dan lain sebagainya akan menunjang showmanship kita. Apa sih showmanship? Showmanship adalah skill at entertaining, theatrical presentation, or performance yang biasanya kita temukan di panggung-panggung teater. Nah, di sini saya akan mengacu pada teater di Broadway ya. Nah, saya akan sampling dari sebuah musical di Broadway berjudul Mary Poppins yang diangkat dari sebuah buku berjudul Mary Poppins, dan footage ini adalah tentang bagian Supercalifragilisticexpialidocious. Kita sedang menyaksikan para pemain melakukan koreografi yang merefleksikan dan menginterpretasikan setiap huruf dari kata Supercalifragilisticexpialidocious, dan lihat juga bahwa seluruh warna yang ada di setiap kostum berada dalam satu color palette yang sama dan mengacu pada visual references yang sama, yaitu kostum era tahun 1930-an saat dimana buku Mary Poppins diluncurkan. Dan lihat juga perfection dari koreografinya dilakukan dengan sangat detail, dengan power yang sama, timing yang sama dari setiap pemain, sehingga layered responsibility atau tanggung jawab berlapis yang dimiliki setiap pemain dilakukan dengan sangat baik, ditambah lagi dengan koreografi yang teksturnya sangat rumit. Enjoy the show. Dari sebuah show Broadway adalah semuanya live. Mereka nyanyi live, sambil nari juga. Dan ini sangat baik untuk menjadi referensi bagi kita di marching band, karena kan di marching band juga semuanya live ya, di lapangan gitu. Selanjutnya adalah tentang communication and climax. Ya, kita fokus ke color guard yang ada di belakang. Yes, color guard melakukan komunikasi yang sangat baik dengan visual musicality yang keren. Brass juga melakukan drill yang intens sesuai dengan musiknya. Melofonnya garang sekali. Dilanjutkan dengan wall of sound yang juga intens. Wow, bass drum, digida-gida. Just, saya rasa ini satu penggambaran komunikasi yang juga sangat well executed ya, menyampaikan rasa amarah tapi juga khawatirnya petani, ketakutan mereka gitu kan, dibalut dengan visual dan klimaks yang semuanya well blend menjadi satu momen yang sangat indah. Berikutnya adalah tentang artistic interpretation. Wow, hangat dan lembut
debut ya solo bariton ini. Saya bisa merasakan bagaimana kehampaan dan kesedihan dari Pak Tani. Mellophone dan low brass masuk menjadi backing sound di saat yang tepat dengan volume yang just right. Saya rasa ini artistic interpretation yang sangat indah secara musikal. Terakhir adalah tentang building epilogue menggunakan kombinasi dari semua indikator yang sudah kita bahas di atas. Asik sekali ya, saya menonton ini bisa terbawa dengan asiknya. Wow, ini intensitasnya naik terus ya. Oke, Mellophone kembali menunjukkan perannya yang sangat luar biasa. Wow, di sini juga kita lihat Color Guard memainkan air dirt berwarna hijau seperti merepresentasikan tunas padi yang siap ditanam kembali. Ini kayaknya kita mau reprise ya, semacam mengulang proses lagu 1 dan lagu 2 gitu ya. Oke, di belakang sekarang udah mulai ada Color Guard. Wow, ternyata warna yang ditampilkan seperti padi yang mulai menguning, mulai ranum. Ya, di sini saya bisa merasakan feel of celebration. Sepertinya kita sudah semakin dekat dengan masa-masa panen ya. Petani makin hingar-bingar. Oke, ada bridging di sini. Apa yang akan terjadi? Yes, wow, wall of sound yang lebih kuat lagi, lebih intens. Mellophone peranannya sangat luar biasa. Wow, Mellophone kayak semacam mengulang atau mereprise lagi melodi yang ada di awal, memberikan rangkuman yang indah dan memberikan emotion level yang wow. Kreativitasnya juga keren sekali, variasinya oke, roleplay petaninya lewat equipmentnya juga bagus. Ini epilogue yang keren banget. Jadi itulah sampling dan juga video reaction serta review yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua yang ingin membuat program ke depannya supaya lebih efektif dan mengena untuk audiens. Good luck!